Pah, aku harus ngapain sih, Pah? Menyikapi kondisi di luar sana di mana orang-orang nggak bisa nerima aku karena punya ibu yang katanya begini, Pah. Jawab. Gue ngeliat gak ada orang yang membahas tentang background gua. Iya, emang orang nggak tertarik apa lu nya yang nggak mau tuh nyeritain tentang background? Emang belum ada yang nanya aja sih. Oh, berarti gue orang pertama pengen nanya. Iya. Jadi aslinya tuh orang Manado Batak ya? Manado? Manado, Ambon. Jadi nyokap gue tuh orang Manado Bengkulu. Iya. Bokap gue Ambon Sunda. Jadi gue gado-gado. Gado-gado. Gedenya di mana? Gedenya di Jakarta. Jakarta. Ngikut? Ngikut. Tinggal sendiri. Oh, mandiri ya? Mandiri. Dari umur berapa? Jadi gue tuh udah cabut dari rumah umur 16 tahun. Kenapa? Ini asik nih. Kenapa? Jadi gue tuh memang gak cocok sama bokap gue. Jadi semenjak nyokap gue meninggal, itu gue umur 10 tahun ya. Nyokap gue meninggal umur 10 tahun. Keluarga gue drop. Terus ya gue sama bokap cekcok lah, yang namanya anak perempuan sama ayah ya. Gue sebenarnya nggak bisa cerita detail kenapanya sih gitu. Cuman intinya gue nggak cocok. Terus gue memutuskan untuk pergi dari rumah gitu, karena gue ngerasa kok gue disuruh cari duit terus ya, tapi gue kok nggak boleh main. Itu kan gue umur 14 tahun waktu itu. Kok gue nggak boleh sekolah, gue kok nggak boleh main, gue nggak bisa dapat hak gue, tapi gue harus ngelakuin kewajiban gue gitu. Intinya gitulah. 14 tahun udah kerja? Udah. Kerja apa? Cover girl. Jadi gue tuh dimasukin artis sama bokap gue. Iya. Bokap gue tuh sangat terobsesi gue untuk menjadi artis. Dan karena dia melihat ada potensi lah di dalam diri gue gitu. Iya, dan akhirnya arah kamu ke situ ya. Berarti iya, tapi sebenarnya gue nggak pengen jadi artis. Oh, berarti bukan kemauan kamu. Bukan kemauan gue. Gue tuh tomboy banget dulu. Sukanya tuh yang kayak main basket, yang panas-panasan gitu. Serius. Main basket? Gue dulu casting aja tuh pulang sekolah pakai seragam, bawa asem, bawa matahari. Tau gak sih lo? Cuek aja, emang nggak ke situ gitu passion gue. Terus ketika akhirnya kamu ngejalani jadi cover girl dan lain-lain, kamu perasaan pertamanya menolak atau ya udah gue dapet duit gitu? Mau nggak mau harus nurut bokap, karena bokap keras kan. Jadi gue ya udah deh gitu, nggak bisa ngelawan. Jadi gue ngikutin aja. Dan itu salah satu alasan kamu nggak mau cerita lebih jauh ya? Iya. Karena jatuh, ya ngerti. Karena jatuhnya kan seorang anak ketika bercerita tentang keluarganya membuka sebuah aib dan itu nggak bagus buat kamu dan keluarga kan? Iya, dan sekarang kan hubungan sama bokap kan nggak udah baik-baik aja. Takutnya nanti tersinggung lagi, baper lagi, marahan lagi. Iya. Gitu. Dan itu kalau marahan kayak gitu bisa lama banget. Lama. Gue marahan sama bokap tuh lama. Gue baru baikan sama bokap itu semenjak gue mau nikah sama suami gue. Oke. Terus ketika kamu masuk ke dunia cover girl dan lain-lain, umur 16 kamu cabut dari rumah karena ada percecokan, kamu tinggal sendiri, apa yang ada di benak kamu saat itu? Capek aja. Kayak gue kan harus berhenti sekolah kan untuk jadi tulang punggung keluarga gitu. Gue ngerasa gue nggak bisa dapat hak gue kayak anak-anak seumuran gue pada saat itu. Terus gitu. apa yang kamu cari? Terus ada satu perkataan bokap gue yang bikin gue sakit hati banget sampai sekarang pun gue juga nggak akan lupa gitu. Akhirnya gue memutuskan ya udah deh, Pah, aku cabut aja dari rumah. Terus kamu cabut? Aku tinggal sendiri. Aku waktu itu masih di bawah manajemennya Mas Eko Mando. Iya. Masih di Komando waktu itu. Orang pertama yang aku curhatin ya Mas Eko. Oh, cerita banyak. Cerita, nangis tuh. Mas aku gini. Itu kan gue masih di bawah 17 tahun ya. Iya. Jadi gue belum punya KTP, gue belum punya ATM, gue belum ngerti tuh kontrak segala macam, masih atas nama bokap. Iya. Pokoknya intinya waktu kamu cabut kamu bawa apa? Bawa diri doang. Bawa baju yang ada di badan gue, bawa tas. Duit ada? Nggak punya. Jadi gue tuh kerja tapi gue nggak pernah tahu duit gue berapa. Oh, jadi intinya kamu udah cabut aja. Cabut aja. Cabut terserah. Gue emang nekat sih orangnya. Iya, kelihatan ya. Pokoknya cabut. Itu kan posisinya kalau kita jadi posisi kamu itu bingung. Makanya pasti dari situ kamu curhat juga tuh sama Mas Eko segala kebingungan kamu. Terus kamu tinggal sendiri kontrak. Jadi gini, waktu itu gue cerita aja ya. Jadi waktu itu gue deket sama cowok, deketin. Jadi gue tuh nggak boleh pacaran, nggak boleh main, nggak boleh. Pokoknya gue tuh hidup gue cuma kerja pulang, kerja pulang. Iya. Tanpa gue tahu duit gue berapa. Iya.
Kayak gitu loh Iya. intinya. Terus akhirnya gue deketin sama satu cowok. Baru ngerasain cinta monyet gimana sih rasanya, pengen pergi nonton, pengen pergi kayak dengerin live music gitu. Tapi kok dilarang, nggak boleh. Sementara gue udah ngelakuin kewajiban gue nih, gue udah syuting, gue udah ngebantu keluarga gue banyak kayak gitu. Dan tapi gue nggak pernah dapat apa-apa kayak gitu loh. Terus akhirnya gue cerita sama Mas Eko aku udah nggak kuat. Aku bilang gitu, aku udah nggak kuat tinggal sama bokap. Aku mau tinggal sendiri aja. Ya aku ceritalah pokoknya intinya semuanya. Terus akhirnya Mas Eko yang buatin ATM, yang buatin KTP, yang balik nama kontrak tuh Mas Eko semua. Berarti ada utang jasa juga ya Mas ya, kayak inget lah Makanya Mas Eko nggak akan pernah lupa juga sama aku. Gila Mas Eko emang diam-diam ternyata dia juga banyak sekali. Emang gue dengar Mas Eko juga banyak bantu orang, cuma emang dia tidak terlalu menonjolkan hal itu. Nah akhirnya kamu punya cowok, kamu pindah, kamu cerita Mas Eko, kamu tinggal sendiri, biayanya dari mana? Dari gue syuting. Kan gue tetap syuting. Nah dari situ gue baru ngerasain yang namanya gue pegang duit gue sendiri. Itu honor FTV gue 8 juta pada saat itu. Itu tahun 2006. Kamu pertama kali pegang duit, 8 tahu juta. duit, kamu apain? Disimpan aja, nggak gue apa-apain. Paling belanja 1 juta, abis itu saya gue simpan. Gue suka aja ngeliat duit banyak. Iya, jadi nabung. Karena kan gue hidup sendiri sekarang. Pada saat itu, sorry. Jadi gue 1 juta gue belanjain lah ya, gue belanjain, traktir teman segala macem. Oh gini ya rasanya ternyata punya duit, enak ya. Berarti kamu gitu. bukan tipikal orang yang boros. Boros. Tapi pada saat itu pas pertama kali dapat duit itu tabung dulu. Karena kan gue harus bayar kosan, gue harus beli baju lagi. Karena kan gue nggak bawa apa-apa dari rumah, bawa diri doang. Gue harus bawa tas, beli tas, sepatu, kan kebutuhan artis banyak, say. Iya ngerti. Ya, say. Mulai banyak nih kan? Mulai banyak nih, ya kan? Borosnya kapan? Gue mau tahu borosnya. Dia ada timingnya. Oh baru sekarang. Jadi saat itu nggak boros sama sekali. Jadi setelah aku dapat honor itu ngerasain dapat duit kan, oh kayak gini caranya gitu. Terus udah mulai belajar nih, saving segini, untuk foya-foya segini, kayak gitu. Jadi udah mulai ngatur sampai itu berjalan berapa tahun ya, sampai tahun 2018 itu udah mulai lost tuh gue tuh. Kemana? Karena gue sempat gagal nikah kan. Ada pengalaman gagal nikah. Ya, gue sempat pacaran 4 tahun, gue gagal nikah, gue stres berat di situ. Ini yang itu bukan sih? Yang berita masuk di berita itu ya. Itu stres tuh ya? Stres gue. Terus ngapain aja kalau stres itu? Ya itu, ngabisin duit. Dari situ gue mulai boros. Belanja. Jadi gue nggak pernah punya duit pada saat itu. Jadi gue kerja, syuting, gue suka kerja emang kan orangnya. Kerja, tapi duit gue selalu nol. Gue selalu neraktir temen, gue nggak bisa sendiri. Jadi gue istilahnya gue harus ngebeli teman buat nemenin gue. Tapi kamu tahu kalau kamu sedang melakukan itu, atau kamu baru sadar belakangan? Baru sadar belakangan. Oh, baru sadar belakangan. Oh, selama ini ternyata gue beli temen ya. Jadi teman-teman gue itu mau deket sama gue karena ada ininya gitu ya. Pada saat itu sih nggak sadar. Yang penting gue nggak sendirian aja. Yang penting gue nggak kesepian deh. Yang penting gue nggak kesepian. Gue paling takut sendirian. Terus kamu akhirnya kenapa bisa terjebak dalam satu kondisi yang akhirnya menjadi viral di masyarakat dengan kasus? Itu sebenarnya setelah gue ketemu suami gue sih. Hah? Itu kan kasusnya Januari 2019. Itu kasusnya gue udah ketemu suami gue. Bibi ya panggilnya? Mas Bibi. Gue juga bingung sih. Namanya Febri. Oh Febri. Panggilnya Bibi. Panggilan saya ya. Ada orangnya di situ. Lu nonton aja. Ketemu Bibi. Terus aku lihat tuh kamu pacaran sama dia ceritanya. Iya. Terus kamu bisa kesangkut ke sana. Jadi awalnya gue pacaran sama dia nih lucu. Gue lagi deket sama sahabatnya dia. Namanya Vali. Hai Val. Ini udah pernah cerita belum? Waktu itu udah pernah cerita belum? Kan belum deh. Nih, gue cerita nih. Gue lagi deket sama sahabatnya dia memang. Gue waktu itu lagi di Bali sebulan gue gak pulang-pulang. Stres. Iya. Mencari jawaban yang tidak akan pernah ketemu. Are you lost baby girl? Iya kan? YOLO. Gue ketemu akhirnya sama si Vali ini. Gue kenal sama Vali itu emang sebenarnya udah lama. Dia temennya mantan gue. Gitulah intinya. Ternyata si Vali ini sahabatnya Bibi. Kamu gak kenal Bibi awalnya? Gak kenal awalnya. Terus sampai akhirnya 3 hari sebelum gue pulang dari Bali, itu Bibi datang ke Bali.
Bibi datang ke Bali, tapi jadi di villa kan lagi pada mabok nih ceritanya nih, mabok ya kan? Mabok lagi. Mabok, minum-minum ya kan, minum-minum. Terus dia bilang, Nes, nanti ada sahabat aku datang nih namanya Bibi, aku tidur duluan ya ini geleyang ya, ada kelayangan gitu. Ini nomornya telepon aja di mana gitu. Itu jam 1:30 pagi. Oke. Dia last flight dari Jakarta ke Bali, dia last flight. Itu awalnya tuh ketemu. Awalnya tuh, terus gue WhatsApp, Bi, ini Vanessa. Udah sampai mana ya? Soalnya Vali udah tidur. Yang bukan pintu gue bilang gitu. Terus ini dong Sherlock kata dia gitu. Okay. Gue Sherlock dong. Udah gue nggak ada pikiran apa-apa, nggak ada pikiran apa. Cuman ya udah mau bukain pintu gitu. Oke. Set. Oh ya gue udah depan nih gitu. Dah buka pintu dong. Set. Wih ganteng juga nih dong hati gue. Jam 1:30 pagi agak-agak tipsi-tipsi ya kan. Waduh ngeliat yang ganteng gimana ya kan gue. Tapi playing cool dong. Playing cool tetap. Playing cool tetap so cantik. Si bibinya playing apa? Playing cool juga? Playing cool juga tapi kelihatan senyum. Oke baik. Sange. Ada suara sange. Tenang jangan kesana dulu. Sayang tuh bohong ya, sange tuh tulus ya sayang. Wah dia berantem. Ntar lu. Oke gitu ceritanya. Ada lanjutannya nggak tuh? Ada lanjutannya. Ada lanjutannya. Terus habis itu ngobrol basa-basi kayak gini lah ya. Iya gimana Bi? Iya tadi gue ini nih delay segala macam gini. Udah gue tinggal tidur dong. Besokannya entah kenapa si cowok yang deketin gue ini ninggalin gue mulu. Maksudnya gue sibuk sendiri. Entah kenapa gue jadi berdua mulu nih sama dia nih. Sama si Bibi ini. Ngobrol akhirnya gimana, yuk sunsetan yuk Bi. Sunsetan. Jadi ayo ini. Kok lama-lama nyaman gitu kan. Oh baik. Lama-lama kok lucu nih cowok. Berarti gitu. Bibi perebut cewek orang dia. Oke lanjut. Gitu terus habis itu dia pulang kan hari Minggu, gue juga pulang hari Minggu, tapi beda pesawat. Gue naik Batik, dia naik Lion. Bibinya tinggal Jakarta? Tinggal Jakarta. Terus gue bilang, Bi kenapa lo gak satu pesawat aja sama gue? Gue bilang gitu, barengan aja. Ya tapi gue udah beli tiket, beli lagi lah. Gue beli tiket bisnis, gue bilang. Ya udah, dia beli tiket juga akhirnya bisnis. Pulang bareng Jakarta. Lanjut. Kisah awal dimulai. Tapi nah setelah itu gue tuh belum 100% percaya sama yang namanya cowok, sama yang namanya cinta gitu. Jadi gue pikir si Bibi ini main-main sama gue gitu loh, kayak cuman ya udahlah. Tes ombak doang apa-apa gitu. Jadi ya udah. Dia udah ladenin lagi udah tahu tes ombak. Ya, namanya juga lost baby girl. Benar. Ya kan. Gue setuju. Gue pernah mengalami hal itu. Pernah dong. Gue yakin banyak orang di luar sana pernah mengalami hal itu. Cuman kayaknya takut ya kalau mau menceritakan deh, karena itu berhubungan dengan citra dan image ya. Terus lanjut. Ya udah. Terus akhirnya ini long story short, akhirnya gue fase yang gue ketangkep itu di Surabaya. Itu gue memang ngebohongin dia. Gue bilang gue mau MC di Surabaya. Ternyata gue mau dikenalin sama cowok. Gitu. Dia pas tahu berita itu, dia datang. Terpukul, bingung. Waktu pada saat gue ketangkep, orang pertama yang datang ke Surabaya itu laki gue. Bukan orang tua gue, bukan manajer gue. Bibi yang datang. Yang cowok yang deketin kamu sebelumnya kemana? Ya hilang lah. Oh iya hilang. Masa dia datang juga, healing kali. Berarti dia kurang serius ya guys. Dia hilang. Apa bibinya belum dapat apa-apa dia makanya dia datang deh. Kan kita nggak tahu kan storyline-nya kan dia kan. Datang pokoknya dia datang. Baik ya. Dia nggak ngomong apa-apa, dia nggak marah, dia cuman meluk gua doang, nangis. Karena dia juga ngeliat gua udah stres kan, gua udah di BAP berapa jam, gua udah pucet. Udah nggak makan, nggak minum ya kan, gimana sih, belum pernah ngadepin kasus hukum, tiba-tiba gue di BAP segitu lamanya. Ya udah, dia nggak bisa ngomong apa-apa, gue pun juga nggak bisa ngomong apa-apa, ngerti nggak sih? Dan dia pun tahu gue nggak bisa ngejelasin pada saat itu, jadi dia cuma bisa meluk gue doang. Ya? Mungkin kita tanya aja lah suaranya sana. Bi, lu mau sini nggak Bi? Cerita Bi, lu cerita dong lu kenapa nangis cuy, ayo dong. Boleh ya? Sini dong, boleh masuk Papi. Boleh, kita panggil Bibi, kita mau dengar kenapa dia nangis nih. Bibi, ayo Bi. Set dulu, kursi. Lanjut. Ini mau berdiri aja katanya nggak apa-apa. Jadi gue nyot frame. Lu mau pidato kali ya?
Tapi gue mau nanya sama lu. Jangan. Gue tahu otak lu. Gue mau nanya, gue malu. Kayak gue nanya sama diri gue sendiri. Tapi lu jujur sama gue, lu playboy gak dulu? Kayaknya sangat gue. Oke. Jadi bandelnya Vanes tuh masih... Ya gue Lebih dari lo. Masih lu taker. Lebih dari lo bandel gue. Masih ketaker lah bandelnya. Dia bandel, tapi bandelan gue. Gue sebenarnya penasaran dari ceritanya Vanessa, kemudian dia mengalami satu isu seperti itu. Sorry to say ya brother, gue minta maaf dulu sebelumnya. Isu itu nggak akan pernah mudah untuk siapapun. Orang di luar sana akan melihat itu dari perspektif yang sangat negatif. Itulah cara masyarakat kita menilai atau melihat sesuatu untuk sekarang ini. Gitu loh. Mereka tidak melihat both side, mereka hanya melihat dari satu story. Makanya gue sangat tertarik untuk dengar dari lu. Ketika dia mengalami itu, lu dateng, lu baru kenal lo bro. Iya. Lu 4 peluk. bulan. Hah? 4 bulan. 4 bulan baru kenal. Lu peluk, lu nangis, mencurahkan air mata juga. What happened? Berat banget sih awalnya waktu itu. Gue di pesawat tuh gue udah nangis banget. Gue udah pesawatnya lama banget waktu itu pas ke Surabaya. Anjing, gue katain lo anjing. Sorry nih gue ngomong kasar. Gak apa-apa di sini. Udah semua kalimat bakalan gue keluarin. Gue hampir mikir, gue tampar nih cewek nih, kurang ajar lu, bikin gue malu, keluarga gue gimana. Keluarga gue kan dari keluarga. Karena ada status ya. Karena udah ada Pacaran status. kan. Karena gue udah kenalin dia ke keluarga gue. Terus bokap gue kan udah pengen gue married sama dia, cuman bokap gue gak setuju sama dia, tapi gue udah bela-belain mati-matian dia. Anjing cewek. Udah nyampe sana, gue ngeliat dia, udah gak ada siapa-siapa lagi, udah gak tahu mau ngapain lagi, ya udahlah, gue ngalah deh. Gua hati lu aja. yang akhirnya bicara. Hati gue jadi perempuan saat itu, ya udahlah, gue peluk aja. Iya. Gue udah siapin dia baju, udah gue bawain baju, udah kamu pakai aja baju. Dia nggak bawa baju, nggak bawa apa-apaan, lemes, udah pingsan di tempat. Dan lu nggak tega melihat hal itu. Nggak tega gue ngeliat hal itu. Mengesampingkan isu yang ada saat Mengesampingkan. Padahal nyokap gue nelfon ada kali 100 kali saat itu. Lo jangan kesana, lo kesana, lo pergi dari rumah gue. Gue sampai nggak berani pulang jadinya. Gak pulang gue akhirnya. Itu fakta. Ini laki-laki satu ini menarik nih. Nah, gue mau nanya, waktu lu pertama kali kenal Vanessa dari dia cerita tadi pertama lu ketemu, apa yang ada di kepala lu? Main-main atau serius? Awalnya gue main-main. Oke, setuju. Ya, gue jujur aja, gue juga pernah ngomong sama Vanessa. Awalnya gue main-main. Iya Pak, iya makanya, that's why. Gue mikir kan, laki suka kejebak sama main-mainnya dia. Oke. anjing bener. Lanjut. Ya awalnya main-main, kan gue mikir, wah artis nih, ya kan? Bangke juga deh. Apa nih rasanya, ya kan? Gue pas ngomong sama temen gue, men, Vanessa Angel nih lumayan, wah sikat, enak tuh. Oke. Ya, enak Maaf sih. ya, Anjing juga lo ya. Enak Ini sih cerita emang. ya, maaf ya. Pacarannya Iya. enak, maksud gue. Iya. Maksudnya komunikasinya. Komunikasinya juga enak, kenyal segala macam komunikasinya. Oh, komunikasi kenyal Kenyal ya. Gue tetap nyimak loh. Kenyal. Terus Lanjut. ya udah pas ada masalah itu ya udah orang tua udah risih, ya udah gue ngikutin mau orang tua gue ngejauh dari dia. Tunggu, tahan dulu. Awalnya kan lu berpikir main-main. Terus kenapa dengan berpikir main-main kemudian lu bisa memperkenalkan dia ke orang tua lu? Gue gimana ya? Gue merasa dia ini ngertiin gue dari segala aspek. Dia ini kalau gue marah, gue punya sifat temper gitu. Gue marah, dia ngerti kapan kalau gue misalnya lagi marah, dia nggak menyulut pertengkaran. Dia diem aja, mijet gue, nenangin hati gue segala macem. Jadi benar-benar dia ngertiin posisi gue saat itu. Dari awalnya main-main, karena dalam perjalanannya lu Iya, merasa sebulan 2 bulan main-main nih gue cuma kayak ya udah kayak teman seneng aja. Teman seneng aja, party, mabok terus sama dia. Bener-bener kayak anjing duit habis banget. Iya, Emang kayak gini ya pacaran sama artis ya, duit mulu. Cuman anjing gue ngomong di sini lagi. Emang gitu, biayanya gede bos. Biaya gede bos bener. Terus lanjut. Terus lama-lama serak aja gitu jadinya sama dia karena kebiasaan, jadi nggak ada dia guanya uring gitu. Gue kayak ini bener-bener teman hidup gue. Dia mau gitu, dia dengan status dia artis. Kan gue kerja di Tanah Abang nih. Tanah Abang itu nggak ada AC segala macam. Dia mau Tanah Abang nungguin gue malam, pagi-pagi gue harus ke Bandung, harus meeting, ketemu orang. Dia tahu gimana cara behave, gimana cara memposisikan dirinya kalau gue ketemu klien, kalau gue ketemu teman gue, kalau ketemu teman bisnis gue, dia tahu posisinya di mana. Dan dia nggak ngelarang gue. Serius? Serius.
Vanessa kayak gitu. Itu yang Vanessa yang orang lain Yang belum selama tahu. ini orang pikir ya. Iya. Dia kan Yang orang genggas, lihat ribet iya. gitu. Ini sebelum lu tahu semuanya. Lu merasa terjebak gak sih di dalam sebuah hubungan? Yes. And that is ini ya, sucks banget pasti buat lu. Itu sucks banget, fucked up. Dan gue merasa terjebaknya saat gue mau nikah sama dia. Karena semua dunia gue tuh kayaknya sempit banget. Sahabat gue nggak ada yang mau main sama gue. Lu milih cewek kayak gitu, Bi. Bokap nyokap gue nggak setuju, nggak mau datang ke nikahan gue. Bokap nyokap dia juga nggak mau. Terus gue di kick out dari rumah selama 3 bulan, 4 bulan ya kan. Toko gue disegel sama bokap gue sendiri, di bener-bener disegel. Gue punya toko dengan hasil jerih payah gue sendiri disegel sama bokap gue sendiri. Dan gue nggak mau ngelawan karena kita kan didikan orang Padang lah. Gue nyebutnya Padang. Ketat banget, gue sayang gitu sama orang tua. Ya udahlah kalau disegel ya udah gue cari duit tempat lain. Dan gue yakin juga sebenarnya bokap lu tuh nyokap lu sayang sama lu. Dia peduli. Dan mereka tidak punya ekspektasi apapun tentang perjalanan lu untuk saat itu. Gue yakin semua orang tua. Iya, betul. Dan lu begitu melihat kondisi lu sendiri, lu kan pasti gini loh, ketika orang mengalami satu kondisi tidak enak di dalam hidupnya, ada 2 pilihan yang akan dilakukan. Maju terus atau melarikan diri. Iya. Dan lu enggak. Melarikan diri gue. Oh, lu melarikan diri. Gue baru mau memuji dia aja. Oh, lu melarikan diri. Untuk sesaat gue melarikan diri. Gue nyanyi waktu itu mau married sama dia kan. Iya. Gue nikahin lo segala macam. Gue udah lamar dia nih, nikah siri, diem-diem. Oh. Tapi abis itu gue kabur. Gue ngerasa, ini nih, this is so fucking wrong. Gak ada yang mau temenan sama gue. Temen gue, Bi, itu hidup lo. Gue gak mau ngurusin lo. Sahabat gue, temen gue. Gak ada yang mau ngurusin gue, gak ada yang mau temenan sama gue. Lu kehilangan segalanya demi dia istilahnya. Loss, gue bener-bener loss ya kan. Waktu itu gue punya motor Vespa, cuma itu doang. Gue gak ada, gue bener-bener udah gak ada duit lagi kan. Wah anjir, gue gak mungkin pulang ke rumah. Mobil gue kan gue taruh di rumah, gak mungkin pulang ke rumah kan. Gak tau diri banget gue ketemu bokap nyokap gue. Udah gue gadein ke temen gue, untung temen gue saat itu baik. Udah pakai aja dulu nih duit buat lu survive dulu segala macem. Terus ya udah, nggak tahu kenapa dalam 3 hari gue balik lagi ke dia. Kenapa? Gak tahu, gue nggak bisa hidup tanpa dia sih kayaknya. Emang cinta sejati ada ya? Tahu lah. Tapi gue mau nanya, ini menarik loh. Laki-laki ini menarik sekali loh. Itu kan. Tapi gue nggak tahu itu antara gue sange atau emang nggak terus. Anjing udah mau takut. Ya itu antara. Ya emang gue dalam 3 hari itu gue stres, gue diem, nggak bisa tidur. Lu sempat berpikir kalau lu disantet sama dia? Ya, sumpah gue sempat kepikiran kayak gitu. Ngecek gak lu? Nggak ngecek. Jujur. Demi Allah gue nggak Nggak ngecek. ngecek. Soalnya gue nggak tahu mau ngecek kemana. Iya. Cuman gue mikir sama dia. Dan dia waktu itu sombong juga. Nggak mau ngecek gue sama sekali juga. Anjingnya. Si cewek kok nggak nyariin gue. Biasanya dia yang paling petakilan. Kamu di mana? Kamu begging mohon. Iya. Wah gue nggak di begging. Anjing gue nggak ada rahasia. Yang selama ini ya gue ngerti. Gue mau kemana lagi nih ya kan. Udah deh, jebak deh sekalian nih. Udah lanjut aja lah kita nikah. Bokap gue udah kemauan Pak datang dong. Bokap gue gak mau datang. Dan akhirnya lu coba untuk maju dengan pertama kali dalam hidup lu maju dengan tidak ada petunjuk apapun. Tidak ada petunjuk apapun. Dan itu Dari rasanya siapapun. sampah banget bro. Sampah banget. Gue tahu itu rasanya sampah. Untuk semua orang pasti mengalami. Pasti. Dan kamu juga pasti pribadi ketika ngejalanin sama dia, ketika terima ayo kita nikah dan dia mau maju, akhirnya apa yang membuat kamu yakin untuk maju? Dia tuh selalu berjuang buat gue. Dia selalu menempatkan gue di nomor pertama. Pokoknya apapun di hidup dia tuh dia selalu memposisikan gue di nomor 1. Padahal gue tuh tai gitu istilahnya. Ngerti gak sih lo? Bau loh. Maksudnya gue tuh gue tuh susah diatur. Gue tuh gak mau dibilangin orangnya. Ngerti gak sih? Gue tuh fatherless. Iya. Ngerti? Gue tuh rebel banget anaknya. Tapi dia tuh gak nyerah. Gitu loh. Entah Dia kenapa. nyerah kok tadi sekali. Nyerah. Tapi balik lagi kan. Iya, balik Tapi lagi. dia balik lagi gitu. Lu gak nyariin gue sih 3 hari. Kan gengsi dong. Gue dicariin. Masa Udah gue harus udah begging nikah baby? siri gue. Gue ngerti perasaan lu bro. Gengsi gue, gengsi. Tarik ulur, Gue mau putus lah. kemana? Iya putus lah ya. Bener Iya, tapi pada saat itu tarik putus anjing. Kemana dia 3 nih hari? gue nih? Pulang ke rumah gak bisa. Iya. Ya udah kesinilah jawabannya. Jadi pada saat itu emang gue mikirnya, ya udah deh kalau emang dia emang ninggalin gue ya udah gitu. Gue Memang nothing bukan tulus. dia.
Iya. Gue nothing tulus gitu karena Posisi kamu pasti nothing tulus. karena kan pada saat itu kan gue baru selesai kasus gitu loh. Ya udahlah kalau emang nggak ada cowok yang mau sama gue ya udah gitu, ngerti gak sih? Udah di fase itu gue. Kamu ngerasa bahwa orang ini adalah orang yang memperjuangkan kamu, menjadikan kamu first priority, itu semua yang diinginkan wanita dalam hidupnya. Iya. Tapi kan kita udah dengar ceritanya, bagaimana dia struggle untuk melewati semua itu, dan gue respect you bro, because it's never be easy for you. Iya. Gue ada di saat lu dicaci maki oleh banyak netizen. And I can feel yang lu rasain ya kurang lebih karena gue pernah berada di posisi seperti itu. Memperjuangkan seorang wanita, mohon maaf, yang saat itu tidak worth it. Itu betul. tidak akan pernah mudah Itu untuk nggak seorang akan laki-laki. mudah, bro. Gua mau deketin cewek jelek aja nggak ada yang mau jadinya gara-gara kayak gitu. Buat pelarian gue Kalau selama ada 3 duit hari. masih mau. Kalau ada duit masih mau. Cuman Iya. modal gue waktu itu cuma pinjaman duit dari temen gue, jadi kayak adalah sayang gitu ya. Gitu. Kamu tahu nggak selama ini apa yang ada di dalam pikiran dia dan apa yang sedang dia fight waktu ketika dia berusaha untuk ngasih tahu ke kamu bahwa Nggak tahu. kamu nggak tahu ya? Nggak tahu. Apa tuh? Gua Apa juga sih? nggak tahu. Aku juga nggak tahu, Mi. Kamu nggak pernah ngomong? Aku Kamu juga pernah, nggak tahu. kamu pernah lihat dia menangis di hadapan kamu tapi tidak begging? Pernah nggak? Pernah. Nah, apa dia cerita apa? Dia bilang, gue tuh tiap hari mikirin gimana caranya setiap hari bisa sama lo. Itu doang yang dibilang. Dan kamu- Dia sambil nangis. Dan di situ gue terenyuh karena nggak pernah ada cowok yang ngomong gitu ke gue. Terus kamu terenyuh? Terus gue cuman diem doang. Maafin aku ya. Nggak usah simbol itu. Iya, ya bisa aku speechless nggak tahu mau ngomong apa. Gue tuh orangnya nggak bisa yang Dia nih ngomong, lost, ngerti gitu. nggak? Dia nih Gue tuh dia lost, ngomong. gue tuh nggak bisa, gue tuh nggak bisa ngomong yang kayak gimana ya? Nggak bisa ngomong yang sweet talk gitu, nggak bisa Karena ngomong nggak yang deep diajarin. talk gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi gue nggak bisa express my feeling pada saat itu gitu. Jadi gue nggak tahu apa yang gue rasain sama dia sebenarnya, karena gue juga orang tua dia nggak setuju gitu. Jadi Iya. gue juga nggak pasti nih dia bakal nikahin gue gitu loh. Jadi gue ngerasa flat aja gitu hubungannya. Iya. Tapi ternyata dia expect-nya lebih dari itu. Dia mau berjuang buat gue, dia mau kawin lari sama gue, dia mau ngelawan semua dunia lah istilahnya buat gue. Gue dengar cerita dia ya, gue ini hidupnya keras. Gue very respect you. Karena gue berada di posisi lu, gue gak akan pernah bisa menjalani apa yang lu jalani. Lu ngerti gak maksud gue? Karena itu tidak akan pernah mudah. Vanessa, gue pernah punya kisah yang mirip ketika I'm begging to a woman and I cry ketika gue bercerita dalam hati gue. Lu tau gak apa yang gue dikasih? Apa? Tai di muka. Astagfirullah. Iya. Bau loh. Iya bau banget. dan lu tau nggak betapa hancurnya hati gue saat itu? Hancur banget. Karena disitulah posisi dimana seorang laki-laki meninggalkan semua hartanya. Iya, betul. Ego, iya betul. Keluarga, Iya. pride, teman. Semua hilang. Itu Iya. demi seorang wanita. Dan kalau dia fail saat itu, dan gue tahu dia udah hitung itu Hancur. semua, dia akan menghancurkan hidupnya sejauh itu. Betul. Iya. Dan lu kayak dapet jackpot, brother. Dan itu bukan ilmu pasti. Iya, Itu semua udah takdir langit. Di Benar. mana seorang Iya. Vanessa akhirnya bisa menerima Iya. air mata itu. Gue Iya. tidak diterima. Gue Lu ngerti menerima. gak maksud gue? Gua Gue menerima. sedih. Gue sedih. Lu ngerti gak maksud Iya, gue? iya. Sabar ya. Iya, sabar. Udah mau jadi gue yang curhat Jangan ya guys ya. marah-marah, jangan marah-marah kan sekarang udah bahagia. Iya, memang kalau dulu kan gitu kan marah-marah dulu kita. Iya, sabar Nah, ya. baik. Jadi dia yang salah. Jadi akhirnya ketika kamu bisa menerima dia, kamu melangkah masuk ke dalam pernikahan, itu kan tidak mudah. Iya. Itu kan tidak langsung kemudian orang melihat kalian sebagai suatu pasangan yang couple goals. Betul. Iya kan? Mereka lebih ngelihat ini ada hubungan yang terlarang. Iya. Betul. Betul. Benar nggak sih? Betul. Depresinya dong. Depresinya sih waktu setelah gue kena kasus itu kan orang satu dunia ngehujat gue ya. Iya yang Emang luar negeri tahu kagak satu Indonesia aja? sorry Asia Tenggara, say. Oh, tahu Sampai juga. Cina, sampai Sampai Cina. Thailand, sampai Serius? Filipina. Serius, berita Masuk keluar. beritanya sampai Asia Tenggara kalau gue Malaysia. Gue internasional. Gue internasional gue. Oke. Bener-bener maksudnya gue ngerasa dunianya tuh ngehujat gue gitu. Iya. Gue yang 80 juta lah, yang menjemput rezeki lah ya, semualah itulah yang Iya. caci maki tuh ada di gue semua. Itu tagline-nya ya. Iya. Tagline-nya gitu. Iya. Tapi bagaimana itu emang nggak mudah sih melewati semua itu. Tapi karena ada Bibi gitu ya, gue kan nggak tahu pada saat itu harus gimana ngadepin itu semua kan. Kalau nggak bisa bunuh diri loh. Gue Pasti. baca komen itu, lo Pasti. tahu kan sejahat apa mulut-mulut netizen itu kan. Itu mental breakdance. Bukan mental udah breakdown lebih lagi, gue itu. bisa bunuh diri, bisa Iya. cutting kali gue. Dia Pernah dia ada- hampir cutting. Gua hampir cutting, Dia tanya udah dia. membunuh diri berkali-kali. Lu ada di situ.
Ada di situ. Dia dia nabrakin mobil, nabrakin aja mau mati aja, aku mau mati aja, Pi. Soalnya gue yang bayar tuh mobil. Makanya lu larang dia. Jangan dulu pakai mobil yang lain. Gak asuransi sama dia. Gak asuransi. Berarti kalian drama banget tuh. Drama banget. Ribet. Jadi soalnya sebenarnya orang tua gue ikut campur mulu tiap hari. Iya, jadi sebenarnya hidup gue tuh emang benar-benar Karena drama. dia sayang sama lo, itu ngerti banget posisinya. Dan akhirnya pada saat kalian ngejalanin dengan stres, kamu stres, dia stres, lu ikutan stres. Stres banget gue. Karena kalau laki-laki stres, istri ikutan stres, double stresnya. Double Iya, stres. betul. Gue selalu punya filosofi ini gue belum pernah cerita ke orang. Suami itu giver, istri itu receiver. Artinya apa yang kita berikan ke istri kita, dia akan kembalikan multiple. Yes. Jadi kita kasih dia satu kata, dia balikin banyak kata. Kita kasih dia, maaf ya, sperma, dia balikin kita anak bayi. Ya, kita kasih dia bahagia, dia balikin banyak kebahagiaan buat kita. Lu kasih dia stres, dia balikin lu lebih banyak stres. Iya, jadinya bayi. Jadinya udah hamil duluan. Itu gue ngomong aja di sini. Oh gitu? Iya, jadi Tar dulu. Ada permulaannya. Boleh Jangan langsung ke situ. Coba cerita. Astagfirullahaladzim. Luruskan, tolong luruskan. Ada Ya permulaannya. kan orang udah punya hitung-hitungannya. Nah, udah tadi kan tahu. tadi kan ceritain referensinya dong, ya kan? Ini gimana caranya melewati Habis dia semua ngomongin ini. sperma, gue bilang langsung jadi bayi. Itu cakep anak gue 1 tahun anak gue. Iya, ganteng. Ya terus akhirnya gimana caranya aku survive melewati semua ini ya karena Bibi bilang, lu ngapain mikirin omongan netizen? Lu jadiin aja itu bercandaan. Iya. Iya dong, misalnya lu 80 juta, lo balas aja, udah naik harga kali sekarang. Oke. Dengan kayak gitu misalnya ya contoh Iya, dari gitu. situlah keluar. Dari situ gue, oh iya ya, ngapain gue ambil hati? Dia kan nggak ngasih makan gue, Iya. ya kan dia nggak bayarin listrik di rumah gue, Iya. ya kan ngapain gue mau mikirin omongan netizen gitu. Dan Iya. dari situ gue menjadikan itu sebagai komedi. Iya, mulai ada pisang. Iya, ada pisang-pisangan. Jadi gue makin jadi-jadiin. Ngerti Dia nggak lo? netizen kita nih mantau dia dari dulu. Iya, berarti ya. jadi Gue lambe tura guys. Salah satu admin baru kayaknya. jadi sebenarnya semakin jadi netizen kesel, semakin gue buat kesel lagi. Tapi abis itu gue tuh dibenci untuk dicinta. Iya. Iya, mereka kangen. Ngerti gak lo? Iya. Dia sebel tapi nggak tetap ngeliat. Bener banget. Iya, mereka akhirnya kangen. Mereka kangen. Iya, karena mereka Dia nggak ngepost 2 hari aja orang pada komen, kemana lu ngapain lu lagi jualan lagi ini Iya. lagi dikangen. jika lagi jualan, mulut netizen bangsat banget ya. Iya. Terus gini, setelah gue bebas dari yang pertama sekolah, sekolah yang pertama, Bibi kan ngajak gue liburan tuh ke Bali, yuk liburan yuk biar nggak stres gitu. Terus aku nggak mau upload pakai bikini gitu, ntar takut dihujat lagi. Aku Iya. bilang gitu, nggak apa-apa, buka aja bajunya. Langsung digituin. Akhirnya gue pakai bikini ya kan, suruh pose set gitu kan, direkam sama dia di pantai Uluwatu gitu kan, set. Ya harus lu jelasin gue. Jadi sebenarnya di balik konten gue yang lucu-lucu dan yang seks-seks itu tuh kontennya suami gue. Ternyata lu pelakunya selama ini. Pelakunya dia. Barusan Pelakunya. update, gue Pelakunya juga dia. update barusan. Pelakunya dia. Enggak serius, pelakunya dia. Waduh, serius. Santai jangan gas. Iya, minum dulu deh. Minum dulu. Emosi say. Iya, baik. Soalnya yang dihujat kan gue. Iya kan? Tapi kan sekarang udah bersama, jadi dihujatnya kan bareng-bareng kan Iya, pasti dihujatnya kan. bareng-bareng. Dan kalian melewati itu dengan luar biasa menurut gue. Gue berani jamin orang yang ngehujat lo juga belum tentu. Jangankan mau sampai di posisi sekarang. Baru jalan udah patah mental, udah gila, udah bunuh diri gitu. Benar. Betul. Itu yang sebenarnya gue tertarik banget dengan kalian berdua karena very inspiratif. Gue tidak membenarkan yang salah. Ya. Tapi gue melihat ada potensi kehidupan yang luar biasa dari kalian berdua dalam sebuah hubungan, men. Betul. Itu bisa membuat kalian mungkin sekarang yang mungkin orang ngelihat jadi couple goalnya di sisi itu. Kalian akhirnya saling melengkapi. Lu pasti nggak pernah berpikir kan kalau pasangan yang akan dapat datang dari Iya. Iya kan? Dari sosok kayak gini. iya, pasti jauh dari harapan ya. Jauh banget dari Betul, harapan kan? gue. Bener kan? Padahal bokap gue udah ngejodohin gue, bukan hampir ngejodohin gue sama dokter, lulusan terbaik UI segala macam, udah kayak gitu lah. Tapi gue tetap milih dia. Apa values yang akhirnya gue nggak bicara tentang material stuff ya. Kalau harta dan lain-lain kita nggak bicara ke situ. Tapi values yang akhirnya lu lihat dari diri Vanessa yang membuat lu jalan dengan itu. Vanessa tuh cerminan gue. Gue sama Vanessa tuh nganggap apa ya, segala hujatan orang, segala apa ya,
benci orang, kita jadiin aja itu sebagai lelucon gitu. Iya. Karena hidup tuh buat gue, hidup tuh adalah komedi Tuhan nih ya. Benar. Karena menurut gue gini loh. Menurut gue ini sering banget gue dapat pertanyaan ini di TV ya. Kenapa sih lo pilih Vanessa gitu? Apa sih yang ada di Vanessa sehingga lo bisa segitunya sama Vanessa? Sebenarnya cinta itu kan atau sayang itu kan nggak perlu ada alasan. Karena gue pernah dengar dan gue sangat bersetuju. Apa itu cinta? Karena ada banyak sekali perspektif tentang cinta. Tapi gue suka banget yang perspektif ini, di mana orang bilang bahwa cinta itu adalah saat di mana lu pengen ngelindungi dan menjaga dia. Betul. Dari apapun. Dari apapun. Itulah cinta yang sebenarnya cinta. Dan itu gue lihat dari diri lu kepada dia. Nah ini yang gue yakin dia nggak bisa jawab sepenuh hati nih kayaknya. Karena dia awalnya tuh kasihan sama gue. Bukan karena cinta tulus ya. Iya dong. Ya kan? Kasihan sama sange. Iya. Aduh apa tuh 50-50 tuh. Kasihan sama sange. Tapi 70% jadi 50-50. 50-50 apa 70-30 nih? 50-50 biar selek. Awalnya kan kasihan karena bokap gua waktu kasus yang pertama benar-benar nggak ninggalin aku ya Pi ya, nggak ngurusin sama sekali, keluarga juga ninggalin, jadi benar-benar gua tuh sendirian ngadepin itu tuh gua sendirian, jadi ngebela gua tuh cuma dia nggak peduli mau dikatain pansos, mau dikatain cowok apalah, itu dia nggak peduli itu. Iya kan dia udah cerita. Peduli gue sebenarnya, sakit gue. Iya tapi dia tetap ngebela, bodo amat gitu. Karena dia berdarah-darah. Dia udah nggak punya pilihan. Lo ngerti nggak? Pulang ke rumah diusir, ketemu temen dijauhin. Lo ngerti nggak maksudnya? Bunuh diri kayak orang tolol. Gue belain lo tenang aja. Terjawab udah cheers. Cheers. Bener terjawab. Gue yang salah deh, minta maaf deh. Karena sebenarnya makanya gue minta maaf sama gue lo. Itu salah deh, gue minta maaf deh. Makanya gue bilang. Gue jadi dimarahin loh. Iya. Dia ini posisinya dia bilangin gue ya. Bentar. Nanti apa sih ada yang belain? Dia tuh posisinya sebenarnya main-main terjebak, tapi terjebaknya diseriusin. Iya. Diseriusin. Ini yang nggak banyak dimiliki laki-laki lain. Betul. Karena laki-laki lain yang tadinya serius dimain-mainin. Benar. Kalau dia main-main, gue seriusin sekalian dan penjelasannya logis banget gitu loh. Benar. Cuman tidak banyak laki-laki yang berani ngambil resiko. 1001. Iya, 1001. Dia doang deh kayaknya di dunia ini. Betul. Bego apa gila gue? Kayaknya dua-duanya. Nah, nggak boleh nyebut gila sekarang. Nah, kalau kamu ngelihat dia dulu, gue mau nanya, gue yakin pasti bukan laki-laki ini yang kamu pengen ada dalam hidup kamu awalnya kan? Gue nggak tahu sebenarnya laki-laki yang mana yang nggak mau ada di hidup gue tuh gue nggak tahu. Oke. Karena dengan kasus yang gue punya, dengan background keluarga yang gue punya, gue nggak yakin ada yang mau nikahin gue. Setuju. Pada saat itu. Itu jawabannya cepet banget dong, lagi. Bener dong. Iya, Gue nggak punya keluarga. Maksudnya gue punya keluarga tapi kayak nggak punya. Iya. Terus gue kasusnya begitu. Terus ya jangan gitu dong, gue nonton nangis, jangan dilus-lus. Ngecek klip on. Gue ngecek klip on. Gue ngecek klip on. Gue gak mau nangis di situ. Jangan nangis. Tadi nyala apa enggak? Gue kalau nangis pusing Pi. Iya jangan. Oke lanjut. Biar anak mainnya nih kalau nangis. Jadi gue nggak apa sih giling. Jadi gue nggak tahu nih apa sosok laki-laki seperti apa yang gue pengen di hidup gue gitu. Ternyata hadir Bibi. Oh ternyata gini ya. Jadi gue tuh sebenarnya butuh seseorang yang bisa jadi sahabat gue, yang bisa jadi suami gue, yang bisa jadi pacar gue, ayah gue, kakak gue. Dalam waktu yang bersamaan, dan itu semua ada di Bibi. Tapi prosesnya kan tidak langsung. Prosesnya langsung pada saat itu. Belajar gue langsung learning dia by doing. Langsung, karena kan dia tahu gue nggak ada kata bokap kan, gue fatherless kan. Iya. Dan dia ngerti banget soal itu gitu. Enggak, maksud gue nggak langsung, itu adalah kalian berproses melewati satu fase yang tidak umum. Iya. Kalau nggak umumnya iya. Iya, di situ sebenarnya fase di mana pembuktian seseorang, kalau kita pengen melihat kualitas seseorang, taruh mereka dalam sebuah masalah. Masalah. Lu ngerti gak maksud gue? Jangan taruh mereka dalam sebuah kebahagiaan, karena semua orang kan baik pada saat bahagia. Benar. Lu ngerti maksud gue? Dan ini akan masuk di TikTok lagi omongan gue kayaknya. Gue jadi gara-gara dia nih. Pasti. Lu ngerti maksud gue? Kata TikTok ya mantap nih. Dan lu ngalamin itu berdua, jujur, gue sangat terinspirasi dengan perjalanan kalian berdua, karena perjalanan kalian berdua itu nggak pernah mudah, tapi kalian bisa saling mengisi. Ini yang dicari oleh banyak orang, tapi mereka nggak mau mengambil resiko. Betul, lu ngerti nggak maksud gue? Ya, benar. Takut kecewa. Padahal bisa sebenarnya. Bisa.
Bisa. Cuman Ya karena kan ya karena kan misalnya kita Cuman ya nggak bisa. Susah. Gimana gue bilangnya? ya karena kan sebenarnya gini, kalau kita kan ngadepin jalan gelap nih. Gak mungkin kan jalan itu gelap terus. Iya dong. Gak mungkin jalan itu gelap terus. Pasti nanti di suatu ketika nih pasti ada cahaya. iya. Gitu ya, kita percaya sama itu aja sih sebenarnya. Ya udah kita bonyok bareng deh gitu, kita hadapin dunia bareng, kita susah bareng-bareng, kita dihujat bareng-bareng, kita dilawan nama dunia bareng-bareng. Ya udah kita lawan aja, kita berdua gitu, sampai akhirnya kita nemuin cahaya kecil nih gitu. Gue nikah kan siri sama dia, akhirnya gue hamil. Ya itulah cahaya kecil gue. Sudah sah sekarang berarti atau masih siri posisinya? Udah sah. Sudah sah. Nah, tapi omongan kamu yang bagus ini tidak kamu dapat pada saat kondisi dulu kan? Iya enggak. Oke, siapa yang menginfluence pikiran bagus ini? Tiba-tiba datang. Iya. Berarti perubahan itu datang ketika laki-laki ini masuk ke dalam hidup kamu. Betul. Kalau nggak ada dia, gue mungkin udah nggak ada di dunia ini. Dia udah Serius. berkali-kali mau bunuh diri. Bukan Serius. mau bunuh diri, berkali-kali bunuh diri. Kamu Nabrak, merasa berutang budi juga jatuh. dong ya pasti ya? Pasti. Pokoknya kalau nggak ada Bayar dong. kalau nggak ada dia, kan udah bayar Pi. Udah dibayar ya? Udah kasih anak Enak lu. kan? Oh iya. Enak kan anjing ini ngobrolin apa sih? Coba dulu weh. Maksudnya Woi, woi, woi. hubungannya Hubungannya enak kan? Kenapa Enak. nggak? Enak. Ini kemana? Guys, gue ada di sini. Iya. Gue orang ketiga nih. Iya. Seru kalau ada orang ketiga. Astagfirullahaladzim. Berarti apa yang selama ini dilihat oleh banyak orang, di mana mereka menjadi beban buat kalian dari komentar mereka, kalian olah dengan manajemen yang baik, dan itu perlu Waktu. kebesaran hati kalau istilah gue, Iya, kebesaran iya, hati betul. Berjiwa untuk besar. menerima bahwa ya udah gue udah kayak begini, gue udah kalah, tapi gue masih punya kesempatan untuk maju ke depan, ya kan? Ya. Nah ini akhirnya membuat kalian bersatu dan bentuk kalian tuh beda, vibes-nya kata orang udah nggak sama gitu. Gue aja ngobrol sama kalian, gue merinding-merinding terus karena nggak tahu kenapa gue merasa vibes yang luar biasa dari hubungan kalian. Kalian tidak berusaha untuk membuat-buat itu. Yes. Ini Ya, sulit karena- loh bro. iya, Bro, benar. banyak pernikahan selebriti itu berusaha untuk membuat sebuah hubungan dengan vibes bagus. Iya. Tapi mereka, iya fake. iya lu ngerti gak sih Iya, maksudnya? ngerti. Kalian menang banyak. Ini ya benar. Ya karena mungkin kita dicobanya sama Tuhan banyak, terus sekarang dikasih kebahagiaan juga yang berlimpah gitu. Iya. Kalau one day laki-laki ini sudah tidak ada di samping kamu. Jangan gitu dong. Enggak, Gue baru diramal kemarin. Males aku. Gue baru diramal. Sorry, gue langsung ngomong aja. Baru diramal kemarin, jadi ketemu gitu pas sebuah peramal. Dia bilang, katanya Mas Bibi umurnya nggak lama. Terus kalau udah Nggak boleh kayak gitu. Percaya itu sama Tuhan, Iya, jangan sama peramal. jangan Gila Tuhan. kali Cuman ya. dia cuman gue bilang sama dia, Emosi. Mas Bibi pas sukses langsung meninggal. Wah, anjir, gue langsung lemes sekarang. Enggak, Sampai enggak, sekarang enggak. kepikiran. Itu Jawabannya peramal gampang, Bro. parah itu. Jangan Apa tuh? sukses. Iya, jadi gue juga bilang, abah aku sukses nanggung-nanggung aja, pas udah Jadi pas gue sukses. aja yang sukses, lo Iya, nggak gue usah. kasih duitnya ke lu. Gitu. Bagus strateginya ya. Iya kan? Yang gue pengen tanya adalah tolak ukur kamu. Bener Dia juga. udah banyak Ada- banget adalah kita nggak pernah tahu ya kan. Kamu bisa seperti sekarang karena ada dia. Tapi kita nggak pernah tahu perjalanan setiap orang kan. Karena in the end of the day yang aku pahami banget, betapapun seorang istri atau pasangan menyayangi kita, betapapun keluarga kita menyayangi kita akan pergi dengan diri kita sendiri. Yes. Ya. Kalau kamu pergi, nggak mungkin pasangan kamu akan ikut. Ngerti gak sih maksudnya? Dia akan tinggal di dunia karena belum waktunya. Begitu pula dan sebaliknya. One day, kalau misalnya anggap, Berat. ya kan? Wah, Males aku. nggak mau ya. Berarti gue gak bisa jawab kalau ini. Jangan gitulah. Oke, itu Tapi gue sering nanya itu setiap mau tidur sama dia. betul. Itu akan menjadi suatu hal yang sangat sedih. Gue mungkin buat- bakalan mati. betul. Gue langsung gue jawab aja di Ya, situ. tapi kan udah asuransi kan buat mami. Udah, Oke. Ya udah, Iya. aman lah. Udah janda kere banget lah gue. Gila kali lo. yang gue mau tahu adalah apa yang lo akan kehilangan dari sosok dia ketika dia tidak ada di samping kamu. Anggaplah dia sedang keluar kota gitu, udah waktu lama. Cakep jawaban lo. Humorisnya pertanyaan. sih. Humorisnya dia. Bawelnya dia. Jujur apalagi. Mohon maaf, banyak cowok kayak gitu kok. Lah iya. Enggak, yang langsung dari hati mami dong. Ya iya Mampus itu. ya, serang. Cowok humoris? Nggak ada Banyak, cowok nggak Be. humoris. Dia tuh humoris banget di rumah. Serius, dia tuh nggak pernah. Sule kurang humoris Iya. apa? Lah dia Mau kan lo? namanya Natali. Masa gua sama Sule? Komeng?
Oh, iya. Dia udah punya istri. Marcel Widianto. Astagfirullahaladzim, masa gue disuruh ngerebut laki Denny orang Sumargo. semua? Enggak, gue udah juga. Udah juga. Lupa. Udah juga. Gue pengen Yang lain denger nih. sesuatu Nah, yang lain betul. karena itu buat gue kulit luar doang. Ini sesuatu yang memang lu keep for yourself, but we want to hear that, please. Dikasih waktu kok. Gue juga pengen tahu itu jawabannya. Dia pengen tahu. Gitu. Kalau dia nggak ada Apa nih, muncrat gue? Iya, Kalau anggaplah dia keluar kota dalam waktu yang lama gitu. kehilangannya ya dia nggak ngurusin gue lagi. Karena selama ini yang ngurusin hidup gue tuh dia. Dari mulai gue sarapan, dari mulai gue baju gue aja yang beliin baju gue tuh dia, yang dandanin gue dia. Sumpah demi Allah ini nggak bohong gue. Jadi gue nggak ada yang ngurusin diri gue lagi. Jadi gue nggak tahu hidup gue mau jadi apa, nggak ada deh, gue nggak tahu. Lu nggak punya ide gue sama nggak sekali. punya ide sama sekali. Dan lu berharap itu tidak terjadi. Iya, tidak. Gue lebih milih dia selingkuh deh, setidaknya dibanding dia pergi meninggal gitu ya. Oke, handphone yuk. Mana tadi? Masih ada handphone gue Nggak serius. Nggak ini gue ngomong serius. Yang tadi Gua gue lebih- ganti-ganti Ya, namanya. ini kan Nah, maksudnya ini kan berandai-andai. dua-duanya nggak bagus. Gue nggak bagus, tapi kan ini berandai-andai. Dibanding dia meninggal, gue lebih milih dia selingkuh. Setidaknya gue tahu dia masih ada. Gue masih keep it to myself. Thank Cinta you. gue Thank you. gitu. Aman ya. Aman, thank you Aman. banget. Thank you Jadi banget. sebenarnya inti dari acara ini itu doang. Itu Gue udah kode tadi, udah kode. Wi. Perizinan ya saya. Perizinan. Iya. Lo kalau wanita ini Aduh, pergi mati keluar gua kota nih. dan jauh, jujur nih dari hati lu sendiri pribadi, it's gonna be easy for you untuk menjalani itu semua atau Ya, itu karena di sini pointernya di lu bro. Wanita ini melihat lu adalah everything. Gue nggak tahu lu melihat dia seperti apa. Gue melihat istri gue sebagai seni. Seni. Iya. Mungkin orang lain nggak ngerti itu, tapi buat gue sendiri istri gue tuh seni. Kenapa seni? Karena kayak tadi Faris ngomongin, Vanes tuh apa yang menurut gue istri gue tuh apa yang gue pengen dia hari ini. Gue pengen dia jadi versi dia lebih baik hari ini. Gue pengen dia jadi kayak kamu pakai baju ini biar orang melihat kamu seperti ini. Kamu ngomong kayak gini ke orang. Kamu ketemu orang tuaku, kamu ngomonglah kayak gini. Jadilah dirimu sendiri. Kamu teman-teman artismu kaya segala macam. Kamu nggak usah pakai baju branded segala macam. You don't have to impress everybody. Nggak perlu kayak gitu. Kamu jadi dirimu sendiri aja. Kamu juga nggak perlu kayak pamer kekayaanmu di Instagram segala macam. Jadi aja dirimu sendiri. Biarin aja orang itu semua kaya raya segala macam. Jadi aja diri sendiri. Jadi menurut gue bisa ngerubah Vanes jadi kayak gitu. Menurut gue dia sebuah seni yang gue senimannya dan dia adalah seni. Inilah yang gue bilang hubungan yang didasari sebuah karakter. Dimana karakter itu saling mengisi. Sebuah karakter terbentuk dari dua hal, baik dan buruk. Dimana ada sisi kosong dan ada sisi isi. Dia memiliki kekosongan dimana gue yakin lu pribadi dalam hidup lu kepengen hidup lu tuh memberikan impact. Yes. Dari lu kecil. Dan lu ketemu seorang wanita yang sedang mencari sesuatu yang bisa memberikan impact di dalam hidupnya. Dan kalian bertemu dalam satu kondisi yang menjadi pembicaraan secara sosial di masyarakat. Dengan isu yang luar biasa sampai ke luar negeri. Jadi pintu ketemu kuncinya ya. Betul. Dan itu tidak akan pernah mudah. Satu sisi kalian dikasih cobaan yang luar biasa, tapi kalian dikasih kemudahan yang luar biasa pula untuk menemukan satu sama lain. Betul. Gue menemukan pasangan gue di usia 39 tahun, melewati begitu banyak perjalanan, patah dan patah lagi. Tapi itulah bagian dari berproses, bukan? Sehingga kita bisa menemukan lubang yang tepat di mana kita bisa merasa aman dan nyaman. Pertanyaan gue yang terakhir. Lu adalah pasangan yang sekarang akhirnya bisa di-respect oleh banyak orang. Lu merubah paradigma dan pemikiran orang-orang yang berpikir sempit akan sebuah relationship. Dan buat gue, thank you so much. I just want to say thank you. Karena itu luar biasa gitu loh. Nah, ini akan menjadi jejak digital. Dan akan mungkin selamanya. One day, Gal akan gede. Dan anak berikutnya mungkin akan hadir dalam hidup kalian dan akan tumbuh besar di mana kalian akan menua. Dan mereka akan mendapatkan begitu banyak hal. Lu bayangin, nggak punya masa lama hidup aja dibully. Background lu biasa-biasa aja dibully. Apalagi memiliki sebuah kisah di belakang itu. Bagaimana akhirnya lu melihat semua hal itu? Kalau dari gue sendiri, gue meng-create semua berita. Gue setiap hari konten gue selalu beda. Setiap hari konten gue selalu. Kenapa gue bikin konten-konten kayak gitu? Gue bahkan bikin hashtag menjemput rezeki Gala. Jadi someday Gala gede, orang nanya, Gala nanya, itu kamu nak.
gue akan bikin berita itu bakalan hancur-hancuran. Jadi gue bikin berita Vanes begini, Vanes begitu, Vanes begini, Vanes begitu. Karena nggak ada yang namanya bad publication. Ya. Publikasi ya publikasi aja. Publikasi ya publikasi. Jadi kalaupun anak gue nanya, anak gue dibully segala macam, itu cuma publikasi. Nah itu cuma berita aja, berita lewat aja. Ya. Itu yang sekarang lagi terus-terusan gue upayain meskipun itu mustahil. Tapi ya that's the only way gue yang bisa yang bisa sekarang ini yang lu bisa Sweetnya dia pikirkan. tuh, sweetnya Baby tuh itu. Dia selalu cari konten yang lucu-lucu, dia selalu cari konten yang viral, walaupun memang konten kita tuh out of the box ya. Yang orang tuh, ini gila ya, idenya dari mana gitu. Tapi itu semua tau gak sih sebenarnya buat apa? Buat nutupin berita prostitusi gue. Supaya anak gue lah nanti gak ngeliat pas gede. Tapi kan in the end of the day, You the will learn. truth ya, the truth Iya, will tapi come, kan? gue akan ngomong ke anak gue. Cuma kita juga tidak akan pernah siap kapan waktu itu tiba Betul. dan dia akan tahu. Betul. Gue juga deg-degan terus sih setiap saat. Tapi Oke. gue selalu cari apa aja berita. Oke, Terima anggaplah kasih juga buat teman-teman wartawan yang udah bikin berita banyak-banyak. anggaplah Gala sekarang sudah berusia 17 tahun, dia ada di depan sana dan kemudian dia pulang ke rumah. Ini pertanyaan yang gue takutin nih. Kemudian Ini pertanyaan dia yang diam. gue takutin. Lu tenang dulu. Gue gak bisa jawab. Dia diam. Terus kalian ngelihat dia, kenapa? Dia diam. Dia diam, dia masuk ke kamarnya dan dia diam. Ya. Ini gak bisa gue jawab. Oke, Gue terus? udah mikirin pertanyaan ini dari mulut lu. Gue gak bisa jawab Oke. ini. Terus? Hari ini lu harus menjawabnya karena ini akan tinggal di YouTube dan one day he will watch it. Oke? Dia diam dan dia tidak ngomong apa, dia masuk ke dalam kamarnya. Nah, ketika kamu masuk ke dalam kamarnya, Vanes, kamu tanya, "Kamu kenapa?" gitu. Dia bilang, "Enggak apa-apa." gitu. Tapi kamu tahu dia kenapa-napa. Gue tahu. Oke. Gue tahu pertanyaan ini. Dan tiba-tiba meledaklah tangisnya setelah kamu pancing. Oke. Dan dia bilang, "Mah, aku nggak pernah pengen lahir seperti ini, Mah. Aku nggak perlu uang ini semua. Aku nggak perlu semua fasilitas ini. Cuman yang aku pengen aku bisa diterima sama mereka semua. Sulit loh, Mah, untuk menjalani dengan kondisi aku. What you gonna say?" Nggak bisa gue jawab. Kayak Ini pertanyaan yang gue takutin saat gue Gue bakal kesini. jawab sih. Kayaknya sulitan jadi mama deh, Nak. Susah. Kayaknya sulitan jadi mama. Jadi kamu gak ada apa-apanya dibanding mama. Jadi gak usah merasa kamu yang susah sendiri karena mama sudah melewati neraka. Itu gue setuju sih. Iya Gue dong. setuju. Jadi jangan merasa kamu yang paling Siksa. terbully, tersiksa, terzolimi. Karena emang itu hidup, that's life. Dan ini Dan terima atau enggak ya, I'm your mom. dan ini bakalan nimbulin pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua yang gue takutin ini bakalan gue omongin di sini. Kenapa papa mau sama mama? Jawaban. Udah tau kayak gitu. Jawaban. Itu gue nggak bisa jawab. sih? Enggak, papa nggak bisa jawab, papi nggak bisa jawab. Papi cuma bisa ngasih duit aja ntar jadi lu gini aja ya, oke? Nah, doang yang bisa gue jawab. Gue nggak bisa jawab, Nes. Kalau ngasih duit mah harus. Ya wis itu doang lah. Kadang-kadang. Gue nggak bisa jawab. Nah, kalau misalnya Itu timbul pertanyaan keduanya pasti nanya, itu. nanya ke lu nih ya, di luar pertanyaan kedua ini pertanyaan ketiga. Aduh, kok ada pertanyaan ketiga ini di luar skrip Sebelum ini? kita tutup ya. Selalu di Nggak ada luar skrip, kita punya skrip. Ada skrip ini. Pak, aku harus ngapain sih, Pak? Menyikapi kondisi di luar sana di mana orang-orang nggak bisa nerima aku karena punya ibu yang katanya begini, Pak. Jawab. Jawab, Pi. Tadi gue udah jawab soalnya. Barusan kan gue Gue suka sih jawabannya tegas, jelas gitu. Iyalah, gua harus tegas. Walaupun belum tentu bisa diterima anaknya. Tapi someday dia pasti mikir. Betul. Iya, someday dia pasti mikir. Coba yang pertanyaan soal kedua jawab. itu pasti timbul pertanyaan-pertanyaan lain yang Itu nggak nanti. bisa kita jawab. Itu nanti. Enak. Nih. Jadi Sono, gara-gara sono. Gal. Mana ya Gal? Bapak bingung juga jawabnya Gal. Nggak tahu Papi nggak tahu nggak bisa jawab apa-apa. Paling Papi saat itu nangis doang. Pura-pura nangis ya kan? Dan pura-pura, nangis beneran. Iya, Papi nangis pura-pura. Nangis nangis beneran. Habis itu kamu ngelupain peluk Papi transfer,
kita beres. Aman. Itu aja lah. Gue belum ketemu jawabannya soalnya. Gue punya jawabannya sebenarnya. Nah, ini bagus. Gue akan mewakilkan papamu ini karena gue yakin dia belum bisa menemukan jawabannya. Gue akan bilang. Puter ini nanti ya. Tanggal berapa? Gal. Oh, hari ulang tahun pertama lu nak. Yoi. Puter pas banget. Om Densu mewakili karena tadi papamu sebenarnya udah WhatsApp. Dia takutnya dia nggak cukup kuat karena dia nggak mau nangis di konten ini. Dia akan bilang, Gala, Pak, nah dia ngomong gini, nah orang baik punya masa lalu, orang jahat punya masa depan. Hidup itu tidak bisa berdasarkan apa yang selama ini selalu kita pikirkan. Tapi Gal, kalau suatu terjadi dengan kamu ke depan, mungkin aku nggak bisa ada di situ dan mungkin aku tidak selalu ada di situ. Tapi percaya, Papa akan menemani kamu berjalan walaupun Papa sudah tidak ada di dunia ini. Oke. Barusan udah tethering. Oke, kalau gitu kita tutup ya. Setuju. Cheers buat kalian semua. Semoga makin baik ke depan. Amin. Oke. Cheers, thank you. Thank you semuanya.